Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita semua bisa menyaksikan video pembahasan kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, Bapak Muhammad Nasiruddin, dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai perbandingan antar dalil atau ta'arud al-adilah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairiyatun Husnul Khotimah dengan NIM 202111273. Yang pertama yaitu ta'arud al-adilah. Menurut bahasa, arud berarti takabul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul fikih mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Misalnya, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 176. Selanjutnya ada ketentuan ta'arud, yaitu ada 5. Yang pertama adanya 2 dalil, yang kedua yaitu keduanya memiliki martabat yang sama, yang ketiga keduanya berbeda, dan yang keempat berkenaan dengan masalah yang sama, dan yang kelima yaitu menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian terdapat macam-macam ta'arud, yaitu yang pertama ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua yaitu ta'arud antara sunnah dengan sunnah, dan yang ketiga yaitu ta'arud antara sunnah dengan qiyas, dan yang keempat yaitu ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Kemudian penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat menggunakan metode, yaitu yang pertama nasakoh. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasakoh yang terdahulu. Yang kedua yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga yaitu al-jamu wa al-taufik. Al-jamu wa al-taufik yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Dan yang keempat yaitu tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Kemudian yaitu menurut Safiyah. Menurut Safiyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Yang pertama yaitu al-jamu al-taufik. Menurut aliran Safiyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu al-taufik, seseorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga yaitu nasakoh. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasakoh. Yang keempat yaitu tasakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seseorang mujtahid merasakan kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tasakut al-dalilain. Kemudian am khos, mutlak muqayyad, dan nasakoh mansuh. Yang pertama yaitu am dan khos. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan, sedangkan khos adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Yang kedua yaitu mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa ada sesuatu takyid atau pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Dan yang ketiga yaitu nasakoh mansuh. Nasakoh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Ada dua bentuk nasakoh sarih dan nasakoh dimi. Yang pertama yaitu nasakoh sarih. Ialah nasakoh yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimansuh telah habis masa berlakunya. Yang kedua yaitu nasakoh dimi, ialah mengganti salah satu dari dua nas yang saling berlawanan dan kedua tidak dapat dikompromikan. Kemudian kaidah usul tasriyah dan usul lugawiyah. Yang pertama yaitu kaidah usul tasriyah.
yaitu kaidah tasriyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum, yaitu terdapat kaidah-kaidah antara lain. Yang pertama yaitu tidak boleh bagi seseorang berkuasa terhadap milik orang lain tanpa izin atau memberikan kekuasaan dari orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi. Dan yang ketiga yaitu kepicikan itu perlu diangkatkan. Yang keempat yaitu kemudaratan itu perlu dihindari atau dihilangkan. Yang kedua yaitu kaidah usul lugawiyah. Yang dimaksud kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri. Yang pertama yaitu pada dasarnya pengertian dari suatu kalimat adalah hakikatnya. Yang kedua yaitu bila pengertian hakikat tidak bisa diterapkan, maka dialihkan kepada pengertian majazi. Yang ketiga yaitu bila kalimat itu tidak bisa diartikan atau menurut arti yang semestinya, maka ia dianggap kosong saja. Dan yang keempat yaitu pada dasarnya kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Kemudian materi selanjutnya yaitu pertentangan dua kias. Pertentangan dalil juga bisa terjadi pada dua kias. Abu Zahroh menjelaskan tidak akan timbul perbedaan sudut pandang dalam suatu kias manakala ilatnya termasuk dalam nas atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu ilat tertentu. Yang kedua yaitu pertentangan dalil antar am. Ada kalanya pertentangan antar dalil terjadi pada dua am atau nas yang menunjukkan makna umum. Al-Hafnawi menjelaskan mengompromikan antara dua am dengan membagi macamnya, antara dua mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi, atau memahamkan salah satu cara majas, dan antara am telah khas dengan tahsih am. Selanjutnya yaitu contoh dari nasakoh, tarjih, al-jamu, al-taufik, dan tasakut al-dalilain. Yang pertama yaitu nasakoh yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladina yutawafuna minkum wazahruna aswaja yatarobusna bi anfusina arbata asyhuri wa asyira, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu pada Quran surat Al-Tolak ayat 4 yang berbunyi yaitu walaiya isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum wa idatuhuna salah satu asyuri wala lam yahidin wa ulatul ahmali ajahuna aidana hamalun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Selanjutnya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Terjadi pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka iddah istrinya berakhir dalam 4 bulan, 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari tarjih, yaitu Ani ibni Abasi anakola tazawaju Rasulillahi Maimunah wa huwa mahrum, yang artinya dari Abu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah telah kawin dengan Maimunah sedang Nabi dalam ihram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dengan riwayat lain berbunyi An Yazidni ibni al-Alasuma kola hadasani Maimunah ibni Kursi an Rasulullahi tazawajoha wa huwa kholun, yang artinya dari Yazid ibni al-Asam ia berkata, Maimunah binti al-Haris telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah kawin kepadanya sedang beliau ihlal. Hadis riwayat Muslim. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Nabi menikah dengan Maimunah adalah ketika
Nabi sedang ihram. Sedang riwayat kedua mengatakan bahwa Nabi sedang ihlal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dari Al-Jamu wa Al-Taufiq, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul kinzi wa maul uhilla likhroili bihi, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Selanjutnya yaitu pada Quran surat Al-An'am ayat 146 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim ila ayyakuna maitatan aw damam masfuhunna aw lahma khinzirin, yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat yaitu contoh dari tasakut al-dalilain, yaitu An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soli lata laka sufi koma salatun rokatan wasjadu tayin, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat kusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunat biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang kedua yaitu an Rasulu sholah rakaataini bisbati rokuati wa asbu sajadati, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat kusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Hadis pertama tentang kusuf ini menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti sholat biasa. Sementara hadis kedua menjelaskan bahwa sholat kusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini penjelasan saya mengenai perbandingan antar dalil atau ta'arud al-adilah semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.